Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Metodologi Penelitian bersama dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Hasnah Faizah ARM Hum. Ini anggota kelompok kami bersama saya Siti Andriana dan Rahmi Septia Fisher. Jenis-jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam. Setiap pendekatan memiliki fokus dan metode analisis yang berbeda. Menurut Creswell tahun 2013, pendekatan dalam penelitian kualitatif ini adalah strategi penyelidikan yang melibatkan prosedur tertentu seperti fenomenologi, studi kasus, etnografi, grounded theory, dan naratif. Jenis-jenis metode pendekatan kualitatif yang pertama fenomenologi, sejarah, kemudian studi kasus, penelitian etnografi, grounded theory, penelitian tindakan, dan penelitian pustaka. Penelitian fenomenologi ini adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk memahami dan menggali makna dari pengalaman hidup seseorang terhadap sesuatu fenomena tertentu, sebagaimana yang mereka alami secara langsung. Menurut Mustakas tahun 1994, fenomenologi ini bertujuan untuk memahami bagaimana individu mengalami fenomena dengan mengandalkan deskripsi mendalam dari pengalaman pribadi mereka. Karakteristiknya menurut Creswell, yang pertama studi atas pengalaman hidup individu, fokus pada makna esensial, praktik digunakan untuk mengesampingkan prasangka peneliti dan wawancara. Selanjutnya penelitian sejarah. Jenis penelitian ilmiah yang berfokus pada peristiwa-peristiwa masa lalu dilakukan secara sistematis, objektif, dan kritis dengan tujuan untuk memahami, merekonstruksi, dan menjelaskan kejadian tersebut. Tujuan penelitian sejarah adalah yang pertama merekonstruksi peristiwa, kemudian memberikan pemahaman terhadap isu masa kini, dan mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah. Menurut Ari Kunto tahun 2002, penelitian sejarah bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara objektif dan akurat melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesis bukti. Langkah-langkah penelitian sejarah ini yang pertama adalah pemilihan topik, kedua heuristik, yang ketiga verifikasi, yang keempat interpretasi, dan yang kelima historiografi. Selanjutnya studi kasus atau case study. Ini adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam dan menyeluruh tentang suatu kasus tunggal atau sekelompok kasus dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus ini diteliti bisa berupa individu, kelompok, organisasi, peristiwa, program, dan proses sosial. Karakternya adalah yang pertama fokus pada satu atau beberapa kasus, yang kedua kontekstual, yang ketiga bersifat mendalam, yang keempat menggunakan berbagai sumber data, dan yang terakhir tidak untuk generalisasi. Jenisnya ada tiga, yang pertama studi kasus intrinsik, studi kasus instrumental, dan yang terakhir studi kasus kolektif. Contoh studi kasusnya adalah salah satunya studi kasus tentang strategi guru dalam mengelola siswa berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Rahmi Septia Frisya. Kepada Rahmi, disilakan. Baik, terima kasih. Untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian etnografi. Penelitian ini berfokus pada studi mendalam tentang budaya dan perilaku manusia dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam kehidupan kelompok atau komunitas yang diteliti. Selanjutnya, salah satu para ahli, yaitu Spratley 1980, menyatakan bahwa penelitian etnografi adalah jenis penelitian berupa deskripsi kebudayaan secara mendalam melalui observasi dan interaksi langsung dengan masyarakat yang diteliti. Selanjutnya, itu ada karakteristiknya, itu berupa pendekatan kualitatif dan naturalistik, peneliti terlibat langsung dalam kehidupan subjek menggunakan observasi partisipatif, serta wawancara mendalam, fokus pada makna dan konteks sosial, dan dilakukan dalam waktu realitis lama. Dan langkah-langkahnya yang pertama, menentukan fokus dan lokasi penelitian, memasuki lapangan, observasi, wawancara mendalam, analisis data, verifikasi temuan, dan menulis laporan etnografi. Salah satu contoh judul penelitian etnografi ini itu yaitu interaksi sosial nelayan tradisional di pesisir Rokan Hulu. Selanjutnya, itu ada penelitian grounded theory. Nah, penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan membangun teori baru berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Pendekatan ini menekankan proses induktif, yaitu dari data ke teori, dan tidak berasal dari teori yang sudah ada, melainkan membiarkan teori muncul dari temuan penelitian. Selanjutnya, salah satu para ahli dalam penelitian ini, itu yaitu Charmas 2006 menyatakan bahwa penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif konstruktivis untuk mengungkap makna dan membangun teori dari pengalaman partisipan. Selanjutnya, karakteristik dari penelitian itu, data dikumpulkan dan dianalisis secara simultan menggunakan pendekatan induktif dari data ke teori, fokus pada proses dan interaksi, dan tidak berasal dari teori baku yang sudah ada, tetapi membangunnya dari temuan. Langkah-langkahnya itu yang pertama, peneliti harus memiliki gambaran sifat-sifat empiris, harus bisa menetapkan data dan metode yang akan diambil,
harus melakukan eksplorasi, mampu melakukan pemeriksaan, serta mampu menganalisis dan merekonstruksinya. Salah satu contoh judulnya yaitu pembentukan identitas profesional guru pemula di sekolah pedesaan. Selanjutnya, yaitu ada penelitian tindakan atau action research. Penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk investigasi yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaboratif dengan model siklus yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan sistem, metode kerja, proses, isi kompetensi, dan situasi. Proses dalam penelitian ini tuh ada 4. Yang pertama dimulai dari perencanaan tindakan, penerapan tindakan, mengamati dan mengevaluasi, serta melakukan refleksi dan seterusnya sampai pada perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai. Terakhir, yaitu penelitian perpustakaan atau library research, yang artinya adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, arsip, atau sumber digital yang tersedia di perpustakaan atau basis data online. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, tetapi fokus pada kajian pustaka yang mendalam untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah penelitian. Terakhir yaitu proses dari langkah-langkah dari penelitian library research tadi. Itu yang pertama ada menentukan topik penelitian, merumuskan masalah dan tujuan penelitian, mencari sumber pustaka, mengevaluasi kualitas sumber, mencatat data penting, menganalisis informasi, serta menyusun laporan atau tulisan ilmiah. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Demikianlah presentasi dari kami berdua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.